Kita telah diajarkan untuk percaya pada sebuah cerita. Sebuah cerita yang dimulai pada malam yang menentukan 26 April 1986. Ini adalah narasi tentang kesombongan manusia, tentang kesalahan yang tidak dapat dimaafkan, dan tentang 3 orang yang namanya menjadi sinonim dengan bencana. Anatoly Dyatlov, Alexander Akimov, Leonid Toptunov. Versi yang diceritakan kepada kita adalah bahwa ketiga orang ini, para operator yang bertanggung jawab atas reaktor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, memutuskan untuk bermain api. Kita diberitahu bahwa mereka menekan tombol yang salah, bahwa mereka melanggar setiap peraturan keselamatan yang mungkin dan bisa dibayangkan. Dan bahwa pada pukul 1:23 dini hari, mereka mengubah raksasa energi menjadi gunung berapi nuklir yang memuntahkan kematian ke seluruh dunia. Cerita ini terekam dalam laporan resmi, didramatisasi dalam film, dan dijelaskan dalam ratusan buku. Cerita ini lugas, mudah dimengerti, dan di atas segalanya sangat nyaman. Cerita itu memberi kita wajah untuk disalahkan. Cerita itu memungkinkan sistem, birokrasi, dan teknologi itu sendiri keluar tanpa cedera. Cerita itu memungkinkan semua orang untuk menutup kasus dan tidur dengan nyenyak, mengetahui bahwa kesalahannya ada pada beberapa orang dan bukan pada mesin tanpa jiwa. Tetapi cerita yang nyaman ini mungkin adalah kebohongan terbesar dan paling sinis yang dibangun di atas reruntuhan reaktor 4. Catatan sebenarnya dari malam itu tidak berbicara tentang kegagalan 3 orang. Catatan itu berbicara tentang kegagalan yang telah terprogram dari sebuah sistem secara keseluruhan, sebuah kegagalan yang disembunyikan dan ditulis ulang dengan hati-hati oleh para pemenang. Investigasi kami tidak dimulai dengan asumsi. Investigasi ini dimulai dengan data yang dingin dan tidak memihak. Kami memasukkan puluhan ribu halaman dokumen ke dalam sistem analitis Axioma. Dokumen-dokumen itu adalah arsip yang sebelumnya dirahasiakan, protokol interogasi, manual teknis reaktor, rekaman panggilan telepon, dan bahkan buku harian pribadi orang-orang yang terlibat. Axioma memproses tumpukan informasi yang kontradiktif ini, memisahkan propaganda dari fakta, mencari hubungan tersembunyi yang terlewatkan oleh mata manusia. Kesimpulan pertama yang diberikan sistem kepada kami sangat jelas. Versi resmi dari peristiwa tersebut tidak hanya tidak lengkap, versi itu adalah pemalsuan yang disengaja. Mari kita lihat lebih dekat tuduhan resmi. Tuduhan itu menyatakan bahwa tim melakukan eksperimen berbahaya pada tingkat daya yang sangat rendah dan tidak dapat diterima. Tuduhan itu menyatakan bahwa mereka mematikan sistem keselamatan vital dan, melalui tindakan mereka sendiri, menjebak reaktor dalam keadaan yang tidak terkendali. Tampaknya kasus ini sudah selesai, tetapi Axioma mengajukan pertanyaan yang paling sederhana, mengapa? Mengapa para insinyur berpengalaman, orang-orang yang mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk energi atom, tiba-tiba berubah menjadi orang gila, bermain roulette Rusia dengan inti nuklir? Jawaban resmi yang mereka berikan bersifat psikologis. Mereka berbicara tentang kesombongan Dyatlov, tentang tekanannya yang tanpa henti terhadap bawahannya. Ini adalah penjelasan yang tampaknya masuk akal secara emosional, tetapi runtuh di bawah analisis logis. Kami memasukkan profil setiap operator di ruangan itu ke dalam sistem. Alexander Akimov, kepala shift, berusia 33 tahun, dikenal sebagai insinyur yang metodis dan sangat bertanggung jawab. Leonid Toptunov, insinyur kontrol senior, baru berusia 26 tahun. Dia memang muda dan baru menjabat selama 2 bulan tetapi dianggap sangat cakap. Dan ada Anatoly Dyatlov, wakil kepala insinyur. Seorang pria dengan pengalaman luar biasa, tetapi juga memiliki reputasi sebagai supervisor yang keras dan banyak menuntut. Cerita resmi melukiskan Dyatlov sebagai penjahat utama, seorang pria yang memaksa rekan-rekannya yang lebih muda untuk mengambil risiko mematikan, mungkin di bawah ancaman pemecatan. Tetapi analisis transkrip dan kesaksian para penyintas yang dilakukan oleh Axioma mengungkapkan gambaran yang sangat berbeda. Tekanan itu ada, itu nyata. Tetapi tekanan itu tidak hanya datang dari Dyatlov. Tekanan itu datang dari tempat yang jauh lebih tinggi. Uji coba turbogenerator nomor 8 yang sedang mereka lakukan seharusnya terjadi beberapa jam sebelumnya.
pada siang hari pada tanggal 25 April. Tim siang hari sudah siap dan beristirahat, tetapi sebuah panggilan telepon mengubah takdir. Seorang petugas dari jaringan listrik Kiev menelepon dan memerintahkan agar penghentian reaktor ditunda. Jaringan listrik membutuhkan daya. Keputusan ini, yang diambil oleh seseorang di kantor yang jauh, memaksa reaktor untuk beroperasi selama hampir 10 jam dengan setengah daya. Ini membuatnya masuk ke dalam keadaan tidak stabil, yang dikenal sebagai keracunan xenon. Reaktor itu sakit, teracuni jauh sebelum tim malam mengambil alih. Itu bukanlah keputusan Dyatlov. Itu adalah perintah eksternal yang menempatkan tim dalam situasi yang mustahil. Sistem menuntut listrik, sistem menuntut agar rencana dipenuhi, dan sistem mengabaikan protokol keselamatan jauh sebelum Akimov atau Toptunov menyentuh tombol apapun. Poin utama dari tuduhan adalah pelanggaran manual. Dikatakan bahwa tim melakukan dosa besar dengan menurunkan batas reaktivitas operasional atau OZR di bawah tingkat kritis. Pada dasarnya, mereka diduga telah mengeluarkan begitu banyak batang kendali dari inti sehingga reaktor kehabisan rem. Versi resmi mengatakan bahwa mereka melakukannya dengan sadar dalam pelanggaran aturan yang kasar, tetapi kami memasukkan manual operasi yang persis sama yang ada di atas meja kontrol malam itu ke dalam aksioma. Sistem menemukan detail yang menghancurkan. Dalam versi peraturan tahun 1986, tidak ada satu kata pun, bahkan satu baris pun, yang mengatakan bahwa mengoperasikan reaktor dengan margin reaktivitas kurang dari 15 batang secara kategoris dilarang. Poin vital ini, aturan keselamatan yang tampaknya begitu jelas hari ini, baru ditambahkan ke manual setelah bencana terjadi. Para operator tidak melanggar aturan yang bagi mereka sama sekali tidak ada. Mereka bertindak dalam batas-batas pengetahuan yang diberikan oleh para pencipta reaktor itu sendiri kepada mereka. Mereka berjalan di atas ladang ranjau, yakin bahwa tanah itu aman karena peta yang mereka pegang kosong. Para operator berjalan di ladang ranjau yang tidak ada di peta. Pertanyaan yang diajukan aksioma selanjutnya tidak dapat dihindari. Siapa yang menyembunyikan ranjau-ranjau itu? Analisis korelasi sistem mulai membangun garis tanggung jawab yang jelas. Garis ini tidak berhenti di ruang kontrol atau di kantor direktur pembangkit. Garis itu keluar dari Chernobyl dan langsung menuju Moskow ke kantor para perancang reaktor tipe kanal itu sendiri, Institut Kurchatov yang terhormat. Mereka tahu tentang cacat fatal yang tersembunyi di jantung mesin. Jebakan itu ada di dalam reaktor tipe kanal itu sendiri. Langkah pertama adalah memahami apa itu. Reaktor itu adalah kebanggaan rekayasa atom Soviet. Sebuah raksasa setinggi 7 lantai, terbuat dari hampir 2.000 ton balok grafit, yang dilubangi oleh lebih dari 1.600 kanal bahan bakar. Reaktor itu dianggap kuat, andal, dan yang terpenting, ekonomis. Tetapi aksioma, saat menganalisis rancangannya, menemukan bahwa keekonomisan ini dicapai dengan mengorbankan keselamatan. Reaktor tipe kanal adalah reaktor hibrida. Reaktor itu tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan listrik. Desainnya memungkinkan produksi plutonium untuk senjata nuklir dan memungkinkan hal ini dilakukan tanpa pernah mematikan reaktor. Tujuan ganda ini, sipil dan militer, melahirkan serangkaian keputusan rekayasa yang tidak terpikirkan di reaktor lain manapun di dunia. Salah satu keputusan itu adalah desain batang kendali. Di reaktor manapun, batang kendali adalah remnya. Batang-batang itu terbuat dari bahan seperti boron yang menyerap neutron dan menghentikan reaksi berantai. Di reaktor tipe kanal ada 211 batang ini. Tombol AZ5, pertahanan darurat, adalah mekanisme yang seharusnya memasukkan semua 211 batang ini ke dalam inti sekaligus. Itu adalah rem tangan, jalan terakhir. Itu adalah jaminan mutlak bahwa apapun yang terjadi, reaktor dapat dimatikan dalam hitungan detik. Itulah yang diyakini Akimov dan Toptunov malam itu. Tetapi mereka tidak tahu tentang iblis yang bersembunyi di dalam detail desain ini. Kami menciptakan simulasi 3 dimensi yang akurat dari inti reaktor 4 di aksioma.
Kami menciptakan kembali medan neutron dan aliran air, detik demi detik, persis seperti keadaannya pada pukul 1:23 dini hari. Dan kemudian, dalam simulasi itu kami menekan tombol AZ5. Apa yang ditunjukkan oleh sistem bertentangan dengan akal sehat. Dalam 4 atau 5 detik pertama setelah tombol berhenti ditekan, daya total di bagian bawah reaktor tidak turun. Daya itu meningkat ratusan kali lipat. Penjelasannya terletak pada desain batang. Kanal tempat batang itu turun memiliki tinggi 7 meter. Batang boron yang menyerap neutron tingginya sekitar 5 meter. Tetapi di bawahnya ada bagian lain yang dikenal sebagai pemindah grafit. Ketika sebuah batang diangkat sepenuhnya keluar dari inti, situasinya adalah bagian atas kanal memiliki pemindah grafit dan bagian bawah kanal terisi dengan pilar air. Air seperti halnya boron juga menyerap neutron dan membantu memperlambat reaksi. Grafit sebaliknya mempercepat reaksi. Kembali ke ruang kontrol. Untuk mencoba menjaga reaktor tetap hidup, para operator telah mengangkat hampir semua batang ke posisi tertinggi. Bagian bawah reaktor dipenuhi dengan pilar-pilar air ini yang berfungsi sebagai rem parsial. Pada pukul 1, 23 menit dan 40 detik, Akimov memberi perintah dan Toptunov menekan AZ5. 211 batang mulai turun, dan jebakan itu pun terpicu. Boron adalah bahan yang seharusnya memperlambat reaksi, tetapi bukan itu yang pertama kali masuk. Hal pertama yang menyentuh bagian bawah reaktor adalah grafit, bahan yang dalam kondisi tersebut bertindak sebagai akselerator. Dan akselerator ini mulai mendorong air keluar dari kanal. Masalahnya adalah air juga berfungsi sebagai rem. Selama beberapa detik yang fatal, sistem melepaskan satu rem dan menggantinya dengan pedal gas. Di bagian inti yang paling panas dan tidak stabil, ini menyebabkan lonjakan daya yang tak terbayangkan. Para operator yang mencoba menghentikan reaktor sebenarnya menginjak pedal gas dengan sekuat tenaga. Inilah efek ujung. Aksioma menyatakan dengan tegas. Dalam kondisi reaktor saat itu, menekan tombol AZ5 menjamin sebuah ledakan dengan probabilitas 99,9%. Mereka tidak punya kesempatan. Pertanyaan yang paling mengerikan dari semuanya adalah, apakah tidak ada yang tahu tentang ini? Sistem melakukan pencarian mendalam di arsip rahasia dan menemukan jejaknya. Pada tahun 1975, di pembangkit listrik tenaga nuklir Leningrad, sebuah reaktor yang identik sudah pernah mengalami masalah. Selama operasi rutin, terjadi insiden serupa, lonjakan daya yang tiba-tiba saat batang-batang digerakkan. Sebuah kanal bahan bakar pecah. Para ahli dari Institut Kurchatov, para perancang yang sama, melakukan investigasi. Mereka melihat efek ujung beraksi. Mereka menghitung konsekuensinya. Mereka menyadari bahwa mereka telah menciptakan sebuah mesin dengan mekanisme kegagalan katastrofik bawaan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menulis sebuah laporan, rahasia, laporan yang kemudian disimpan begitu saja. Alih-alih menghentikan semua reaktor tipe kanal di negara itu dan memulai modernisasi yang mahal dan memalukan secara politik, mereka memutuskan untuk menyembunyikan informasi tersebut. Mereka mengirim buletin yang tidak jelas ke pembangkit-pembangkit listrik, menyebutkan kehati-hatian saat menggerakkan batang, tetapi tidak pernah menjelaskan fisika sebenarnya dari masalah tersebut. Mereka memberitahu para operator untuk berhati-hati di jalan, tetapi mereka tidak pernah memberitahu bahwa jalan itu penuh dengan ranjau. Harga untuk mengakui kebenaran terlalu tinggi. Mengakui kegagalan akan berarti runtuhnya seluruh program, skandal internasional, dan pukulan bagi gengsi ilmu pengetahuan Soviet. Harga kebenaran dianggap terlalu tinggi. 11 tahun kemudian, di Pripyat, orang lain yang membayar harganya. Kami telah menetapkan faktanya. Reaktor 4 adalah sebuah jebakan. Tombol AZ5 yang seharusnya menjadi penyelamat adalah detonatornya. Tetapi sebuah jebakan, betapapun mematikannya, membutuhkan seseorang untuk memicunya. Pertanyaan yang diajukan aksioma selanjutnya adalah, mengapa para operator bahkan berada di dekat pemicu ini? Apa yang terjadi malam itu yang menyebabkan Akimov dan Toptunov menekan tombol itu? Cerita resmi menawarkan kita penjelasan yang mulia, mengatakan bahwa itu adalah uji keamanan. Ironisnya sangat kelam.
Tujuan dari eksperimen itu adalah untuk mengetahui apakah dalam kasus pemadaman listrik total di pembangkit, turbin yang berputar karena inersia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk memberi daya pada pompa air selama 60 detik yang kritis. 60 detik sampai generator diesel darurat menyala. Itu adalah tes yang dirancang untuk meningkatkan keamanan pembangkit. Tetapi ketika Axioma menganalisis dokumen di balik tes ini, kemuliaan itu lenyap, mengungkapkan birokrasi yang ceroboh dan tekanan tanpa henti. Pertama, program tes tidak ditulis oleh perancang reaktor Institut Kurchatov. Program itu disusun oleh organisasi eksternal, Don Techenergo. Mereka adalah insinyur listrik, bukan fisikawan nuklir. Mereka menulis rencana yang sangat baik tentang apa yang harus dilakukan dengan turbin dan generator. Tetapi rencana itu hampir tidak menyebutkan apa yang harus dilakukan dengan jantung yang berdenyut dari pembangkit, yaitu reaktor nuklir. Kedua, Axioma menemukan bahwa rencana ini tidak memiliki tanda tangan persetujuan yang diperlukan, baik kepala perancang reaktor maupun pengawas ilmiah reaktor tipe kanal tidak menandatangani dokumen tersebut. Secara hukum, tes itu seharusnya tidak pernah terjadi. Jadi, mengapa terburu-buru? Mengapa manajemen pembangkit Viktor Bryukhanov dan kepala insinyurnya Fomin memberikan lampu hijau untuk prosedur yang tidak teratur seperti itu? Jawabannya ada di kalender. Batas waktu untuk menyerahkan Blok 4 sebagai sepenuhnya operasional kepada Komisi Negara semakin dekat. Tes itu harus diselesaikan dengan cara apapun sebelum liburan hari buruh. Urgensi itu tidak datang dari keamanan, melainkan dari bonus, medali, dan laporan yang dikirim ke Moskow. Pada titik inilah domino pertama mulai jatuh, yang mulai jatuh hampir sehari sebelum ledakan. Tes seharusnya dimulai pada sore hari tanggal 25 April. Sebuah tim yang beristirahat, dipimpin oleh insinyur berpengalaman Vladimir Chugunov, menyiapkan reaktor. Mereka mulai mengurangi daya, mengikuti rencana. Lalu, telepon berdering. Petugas jaringan listrik Kiev. Jaringan membutuhkan daya. Tes dihentikan di tengah jalan. Keputusan ini yang diambil oleh seorang birokrat yang berada berkilo-kilometer jauhnya menghancurkan reaktor 4. Axioma mensimulasikan apa yang terjadi dalam 9 jam berikutnya. Dipaksa untuk beroperasi dengan setengah daya, reaktor mulai tercekik. Di dalam inti reaktor tipe kanal, ada fenomena yang disebut keracunan xenon atau lubang iodin. Ketika daya turun, reaktor mulai mengakumulasi xenon 135. Gas ini seperti racun bagi reaksi berantai. Ia menyerap neutron dan memadamkan api nuklir. Untuk mengimbangi racun ini, para operator dipaksa melakukan satu hal. Menarik lebih banyak batang kendali keluar dari inti, hanya untuk menjaga daya tetap stabil. Ketika malam tiba dan tim baru mengambil alih, mereka tidak menerima kendali atas reaktor yang sehat. Akimov dan Toptunov mewarisi mesin yang sakit, tidak stabil, dan sudah teracuni. Mereka menerima perintah, lanjutkan tes. Dan kemudian domino kedua jatuh. Tak lama setelah tengah malam, saat mencoba mentransfer kontrol dari satu sistem otomatis ke sistem lain, Leonid Toptunov, operator muda itu, melakukan kesalahan. Dia tidak bisa menahan daya. Reaktor yang sudah tercekik dalam xenon mati. Dayanya anjlok hingga hampir nol. Ini adalah titik akhir. Manual apapun, fisikawan manapun, aturan akal sehat manapun mengatakan bahwa pada saat itu reaktor harus segera dimatikan. Seharusnya disitulah akhir cerita, dengan menunggu 24 jam agar xenon meluruh. Tetapi di ruang kontrol ada Anatoly Dyatlov. Di belakang Dyatlov tak terlihat ada Bryukhanov dan Fomin. Dan di belakang mereka ada bayangan tenggat waktu hari buruh. Bayangan sistem yang tidak menerima kegagalan. Dyatlov tidak menerima penonaktifan. Dia memberikan perintah yang menyegel nasib semua orang. Naikkan daya. Mereka mulai melakukan hal yang mustahil. Untuk menghidupkan kembali reaktor yang mati, mereka harus menarik sisa batang kendali. Satu persatu, mereka melepaskan rem terakhir dari sebuah mesin yang tidak mereka ketahui memiliki pedal gas yang rusak. Mereka berjuang melawan racun xenon, buta terhadap jebakan efek ujung yang menanti mereka. Mereka berhasil. Di ruang kontrol itu, berjuang melawan reaktor yang teracuni xenon, Dyatlov, Akimov, dan Toptunov
berhasil memaksa mesin itu. Mereka menaikkan daya kembali ke tingkat yang disyaratkan oleh tes 200 megawatt. Reaktor itu stabil, tetapi itu adalah stabilitas sebuah bom dengan pin yang sudah dilepas. Mereka buta terhadap jebakan yang telah mereka pasang. Batang kendali, remnya, hampir semuanya berada di luar inti. Tombol AZ5 yang seharusnya menjadi penyelamat sekarang diposisikan untuk menyuntikkan grafit akselerator ke bagian terpanas reaktor. Pukul 1:23 menit dan 4 detik pagi. Eksperimen dimulai. Pasokan uap ke turbin nomor 8 ditutup. Turbin mulai berputar karena inersia. Tetapi, tanpa aliran uap, air di dalam inti mulai memanas terlalu cepat. Daya mulai naik. Pukul 1:23 menit dan 40 detik. Akimov melihat kenaikan itu, melakukan persis seperti yang diperintahkan manual. Dia memerintahkan penonaktifan total. Putar AZ5. Leonid Toptunov menekan tombol itu. Tombol merah itu, jaminan keamanan terakhir. Jebakan itu pun terpicu. 211 batang mulai turun. Tetapi seperti yang dibuktikan oleh simulasi aksioma, dalam beberapa detik pertama, inti tidak menerima rem yang seharusnya. Sebaliknya, ia menerima ujung-ujung grafit, lonjakan daya yang tak terbayangkan merobek bagian bawah reaktor. Para operator mendengar ledakan yang dalam, sementara meteran melonjak ke tak terhingga sebelum mati. Batang-batang itu macet di tengah jalan, panasnya begitu hebat sehingga kanal-kanal itu melengkung. 3 detik kemudian, datang ledakan kedua. Ledakan raksasa yang menyegel nasib dunia. Lempengan penutup reaktor, sebuah tutup baja dan beton seberat 2.000 ton yang disebut Elena terlempar ke udara seolah-olah terbuat dari kardus. Inti itu terbuka. Udara atmosfer bersentuhan dengan 1.700 ton grafit yang sangat panas. Neraka pun dimulai. Tetapi pada saat itu, waktu terbelah menjadi 2. Di dunia fisik, kiamat telah tiba. Dalam realitas birokrasi Soviet, reaksi berantai yang berbeda baru saja dimulai. Reaksi penyangkalan, ketakutan, dan kebohongan. Viktor Bryukhanov, direktur pembangkit, sedang tidur di apartemennya di Pripyat. Dia dibangunkan oleh telepon pada pukul 1:30 pagi. Ketika dia tiba di bunker komando, dia melihat kehancuran. Dia melihat dinding bangunan reaktor runtuh. Tetapi pikirannya yang dilatih oleh sistem menolak untuk memproses hal yang mustahil. Bagaimanapun juga, reaktor tipe kanal tidak meledak. Dosimeter pembangkit, alat yang mengukur radiasi, tidak berguna. Yang berskala rendah terbakar seketika, yang berskala tinggi terkunci di brankas, dan tidak ada yang bisa menemukan kuncinya. Orang-orang yang dikirim untuk menilai reaktor tidak kembali. Pada pukul 2:15 pagi, Bryukhanov mengangkat telepon untuk menelepon Moskow. Aksioma menganalisis transkrip panggilan ini. Ini adalah saat yang tepat di mana tragedi berubah menjadi kejahatan. Ditekan oleh atasannya, Bryukhanov mengucapkan kalimat yang akan melumpuhkan respons darurat selama 36 jam. Dia berkata, terjadi kecelakaan dan kebakaran. Reaktor kemungkinan besar masih utuh. Reaktor masih utuh. Kebohongan ini lahir dari kepanikan dan ketakutan akan sistem yang menghukum berita buruk menjadi kebenaran resmi. Moskow percaya bahwa mereka sedang menangani kebakaran, bertindak sesuai. Tetapi aksioma memetakan apa yang sebenarnya harus dibayar dari kebohongan itu. Malam itu, angin bertiup ke arah barat. Angin itu membawa gumpalan partikel mematikan yang tak terlihat langsung ke kota Pripyat. Kurang dari 3 kilometer jauhnya, 50.000 orang sedang tidur. Tetapi tidak ada yang membangunkan mereka atau menyuruh mereka menutup jendela. Ketika Sabtu pagi tiba, matahari bersinar. Anak-anak keluar untuk bermain di jalan, pergi ke sekolah, bersepeda. Mereka bermain di debu tanpa mengetahui bahwa setiap partikel mengandung lebih banyak radiasi daripada yang seharusnya mereka terima seumur hidup. Dan pihak berwenang setempat, meskipun sudah mengetahui tingkat radiasi yang berbahaya, menerima perintah dari Moskow, jangan menimbulkan kepanikan. Situasi terkendali. Reaktor masih utuh. Itu adalah 36 jam.
36 jam di mana kota itu menghirup kematian, sementara pemerintah membohongi diri mereka sendiri. Evakuasi baru dimulai keesokan harinya, 27 April. Kebohongan itu begitu lengkap sehingga tidak terbongkar dari dalam. Kebohongan itu diekspos oleh dunia luar. Pada Senin pagi, 28 April, lebih dari 1.000 kilometer jauhnya, di Swedia, alarm radiasi di pembangkit listrik tenaga nuklir Forsmark berbunyi. Para teknisi Swedia bingung. Mereka mencari kebocoran di pembangkit mereka sendiri dan tidak menemukan apa-apa. Mereka menganalisis debu di sepatu para pegawai. Komposisi isotopnya aneh. Jejaknya tidak salah lagi dan bukan milik pembangkit mereka. Itu adalah jejak yang tidak salah lagi dari sebuah reaktor tipe kanal. Angin telah membawa kebenaran yang coba disembunyikan oleh Bryukhanov. Dunia tidak mengetahui bencana itu karena sebuah pengakuan melainkan karena dipaksa untuk mengikuti jejak awan tersebut. Cerita resmi yang diceritakan kepada kita bersikeras pada satu ledakan. Sebuah peristiwa yang kuat, ya, tetapi dapat dipahami. Sebuah ledakan uap. Sebuah kecelakaan industri, tragis dan parah tetapi tetap saja sebuah kecelakaan. Versi ini bersih, versi ini dapat dikelola, tetapi versi ini adalah kebohongan. Apa yang terjadi pada pukul 1:23 dini hari melibatkan dua ledakan yang berbeda, terpisah beberapa detik. Aksioma mulai dengan menganalisis kesaksian para saksi mata, mereka yang selamat dari saat-saat pertama. Valery Perevozchenko, seorang operator senior, berada tepat di atas aula reaktor. Dia melaporkan mendengar dua ledakan yang dalam, satu setelah yang lain. Alexander Yuvchenko, seorang insinyur mesin yang berada di koridor antara blok 3 dan 4, merasakan hal yang sama. Pertama, sebuah dentuman tumpul, seolah-olah palu raksasa menghantam gedung. Lantai dan dinding bergetar. Beberapa detik kemudian, ledakan kedua yang memekakkan telinga, yang mematikan lampu dan membuat plester runtuh. Tetapi bukti yang paling jelas datang dari luar pembangkit. Para nelayan di Sungai Pripyat yang duduk dalam gelap melihat langit menyala. Mereka menggambarkan dua cahaya. Mereka pertama kali melihat kilatan merah tua yang naik di atas blok 4. Dan hampir seketika, cahaya kedua yang jauh lebih terang. Sebuah pilar berwarna kebiruan yang melesat lurus ke langit. Dua dentuman, dua warna berbeda. Ingatan manusia bisa menipu. Karena itu, aksioma mencari kesaksian yang tidak bisa berbohong, bumi itu sendiri. Seismograf yang dipasang di wilayah Chernobyl merekam getaran malam itu. Hasil analisisnya sangat jernih. Pita itu tidak menunjukkan satu peristiwa seismik. Pita itu menunjukkan dua. Yang pertama, pada pukul 1:23 dan 40 detik. Yang kedua jauh lebih kuat, sekitar 3-4 detik kemudian. Aksioma kemudian merekonstruksi apa yang terjadi dalam detik-detik fatal ini. Ledakan pertama memang disebabkan oleh uap. Itu adalah akibat langsung dari cacat desain itu, efek ujung. Ketika ujung grafit dari tombol AZ5 masuk ke dalam inti, daya melonjak. Air di dalam kanal mendidih seketika. Tekanan uap merobek ratusan kanal bahan bakar. Kekuatan inilah yang melemparkan tutup Elena seberat 2.000 ton. Reaktor terbuka, ia bernapas, dan napas itu fatal. Disinilah cerita resmi menipu kita lagi. Mereka mengklaim bahwa ledakan kedua disebabkan oleh hidrogen. Teorinya adalah uap panas bereaksi dengan zirkonium bahan bakar, menciptakan gas hidrogen, yang kemudian bercampur dengan oksigen dari udara dan meledak. Kedengarannya ilmiah, tetapi aksioma menganalisis kimianya. Dalam 3 detik secara fisik tidak mungkin menghasilkan dan mencampur hidrogen yang cukup untuk menyebabkan ledakan besar yang tercatat. Selain itu, hidrogen terbakar dengan nyala api oranye kekuningan. Para saksi melihat cahaya biru yang terang. Apa yang ditemukan aksioma jauh lebih menakutkan. Ketika ledakan pertama merobek tutup dan menghancurkan kanal, semua air pendingin menghilang. Batang kendali, remnya terkunci. Untuk sepersekian detik, jantung reaktor tipe kanal tidak memiliki apapun untuk menghentikannya. Bahan bakar yang meleleh runtuh ke dirinya sendiri. Reaktor, untuk sesaat, membentuk konfigurasi baru. Sebuah massa superkritis.
Apa yang terjadi selanjutnya adalah lonjakan neutron cepat. Itu adalah reaksi berantai yang tidak terkendali. Meskipun bukan bom atom klasik, itu adalah peristiwa nuklir dengan sifat yang sama. Energi yang dilepaskan setara dengan 10, mungkin 20 ton bahan peledak. Ledakan kedua inilah, ledakan nuklir, yang menyebabkan kerusakan sebenarnya. Kilatan biru itu memiliki nama spesifik dalam fisika. Itu adalah cahaya yang tidak salah lagi, yang dipancarkan partikel ketika bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya di dalam medium, seperti udara terionisasi. Itu adalah jejak visual dari reaksi nuklir aktif. Bukti terakhir ditemukan beberapa bulan kemudian, di ruang bawah tanah reaktor yang tergenang air. Kaki gajah yang terkenal, sebuah massa lava hitam, terdiri dari bahan bakar yang meleleh, pasir, dan beton. Aksioma menganalisis komposisinya. Untuk menciptakan lava itu, diperlukan suhu lebih dari 2000 derajat Celcius. Baik ledakan uap maupun ledakan hidrogen tidak akan bisa melakukan itu. Hanya reaksi nuklir yang tidak terkendali. Kebohongan tentang satu ledakan diceritakan untuk menyembunyikan kebenaran yang mengerikan. Sistem Soviet tidak hanya menciptakan reaktor sipil, ia menciptakan sebuah mesin yang dalam kondisi yang salah bisa berubah menjadi bom darurat. Kebohongan tentang ledakan uap tunggal diciptakan untuk menyembunyikan kebenaran tentang mesin itu. Tetapi aksioma menemukan kebohongan kedua, yang jauh lebih gelap, yang diciptakan untuk menyembunyikan kebenaran tentang para korban. Mereka masuk dalam sejarah sebagai pahlawan. 28 petugas pemadam kebakaran yang pertama tiba dan ratusan karyawan pembangkit yang pada jam-jam awal itu mencoba menjinakkan reaktor. Mereka berjalan di atas atap yang hancur, menendang potongan-potongan grafit radioaktif, tanpa tahu apa yang mereka lakukan. Kita diceritakan kisah pengorbanan mereka, kematian mereka yang menyakitkan karena penyakit radiasi akut. Meskipun ini benar, itu hanya permukaan cerita yang dipoles. Kisah sebenarnya tentang apa yang terjadi pada tubuh mereka terkunci bersama dengan rekam medis mereka. Mereka dimakamkan dalam peti mati seng, disegel di bawah lempengan beton. Bukan hanya karena mereka radioaktif, mereka dimakamkan karena tubuh mereka sendiri menjadi bukti terakhir dari apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Aksioma memiliki akses ke arsip-arsip ini yang mencakup buku harian dokter, catatan perawat dari rumah sakit klinis nomor 6 di Moskow, foto, dan laporan otopsi. Ketika sistem membandingkan gejala-gejala ini dengan semua kecelakaan radiologis yang diketahui dari Hiroshima dan seterusnya, ia menunjukkan masalah yang sangat aneh. Para dokter di Moskow, yang terbaik di negara itu, berhadapan dengan sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Anomali pertama dikenal sebagai rona nuklir. Kulit para petugas pemadam kebakaran, terutama di wajah dan tangan, tidak memerah seperti luka bakar biasa. Kulit itu berubah menjadi warna coklat tua, hampir seperti perunggu, seolah-olah kulit yang disamak. Aksioma mensimulasikan penyebabnya. Radiasi gamma saja tidak dapat menyebabkannya. Rona itu adalah hasil dari badai partikel beta. Miliaran partikel membombardir dan memasak lapisan atas kulit. Ini hanya bisa terjadi jika mereka berjalan secara harfiah di atas pecahan bahan bakar nuklir murni. Anomali kedua ada di paru-paru mereka. Banyak yang mengalami luka bakar internal yang parah. Versi resmi menyalahkan uap panas dan asap, tapi itu tidak menjelaskan kehancuran total jaringan. Aksioma menghubungkannya dengan penemuan bagian 5, ledakan kedua, ledakan nuklir. Ledakan itu menghasilkan kilatan plasma dengan suhu ribuan derajat. Orang-orang di garis depan tidak menghirup asap biasa. Apa yang mereka hirup pada detik itu adalah plasma. Paru-paru mereka terbakar dari dalam oleh panas yang hanya ada dalam peristiwa nuklir. Tetapi gejala yang paling aneh, yang begitu lama dianggap sebagai desas-desus, adalah apa yang dikonfirmasi oleh aksioma melalui catatan bangsal. Letnan Vladimir Pravik, seorang pemuda berusia 23 tahun, memiliki mata cokelat. Di hari-hari terakhirnya, di rumah sakit di Moskow, matanya berubah menjadi biru. Bagaimana ini mungkin? Sistem menganalisis fisika dari lonjakan nuklir yang tidak terkendali. Peristiwa semacam itu
tidak hanya melepaskan radiasi gamma dan beta. Ia melepaskan denyut neutron yang sangat besar. Aksioma berhipotesis bahwa Pravik terkena aliran neutron yang begitu kuat sehingga secara fisik mengubah pigmen melanin di iris matanya, mengubah warnanya. Mereka tidak terpapar radiasi dari kecelakaan. Mereka terkena efek yang sama dari senjata nuklir. Pemakaman mereka sendiri menimbulkan pertanyaan, mengapa seng, mengapa beton? Kebohongan resmi mengatakan itu untuk menahan radiasi gamma yang dipancarkan tubuh mereka. Tetapi analisis aksioma menunjukkan bahwa itu bukan kekhawatiran utama. Bahaya sebenarnya adalah apa yang ada di dalam diri mereka. Dengan menghirup udara itu, mereka menghirup partikel-partikel mikroskopis, bahan bakar. Tubuh mereka penuh dengan uranium, plutonium, dan elemen berat lainnya. Organisme mereka secara harfiah menjadi tempat pembuangan sampah atom jangka panjang. Jika mereka dimakamkan di peti mati biasa, elemen-elemen mematikan ini pada akhirnya akan merembes ke tanah dan air. Mereka disegel dalam seng dan beton, bukan sebagai pahlawan, tetapi mengikuti protokol yang sama yang digunakan untuk mengubur limbah nuklir. Sistem tidak hanya melindungi populasi dari jenazah mereka, sistem itu menyembunyikan bukti. Sistem itu mengubur bukti yang tak terbantahkan bahwa reaktor tidak hanya meleleh, ia meledak seperti bom, menyebarkan bahan bakar nuklirnya kemana-mana. Tubuh orang-orang itu adalah adegan kejahatan terakhir. Tubuh para petugas pemadam kebakaran yang disegel dalam seng adalah bukti manusia dari apa yang terjadi, tetapi reaktor meninggalkan bukti kedua, sebuah jejak yang tak terhapuskan, bukan di tanah tetapi di langit. Ketika inti meledak, ia melepaskan awan radioaktif yang berkeliling dunia. Pemerintah berbohong, tetapi awan itu tidak bisa. Itu adalah surat anumerta dari reaktor yang ditulis dalam bahasa fisika. Aksioma menganalisis data dari awan itu, yang dikumpulkan oleh laboratorium di seluruh Eropa. Kuncinya terletak pada proporsi gas langka, khususnya pada jejak xenon. Penjelasannya sederhana. Dalam reaktor yang beroperasi normal, proporsi berbagai jenis xenon stabil dan dapat diprediksi. Jika reaktor hanya meleleh, proporsi ini berubah dengan cara tertentu, tetapi sampel yang dikumpulkan di Swedia dan Jerman tidak menunjukkan reaktor normal maupun reaktor yang meleleh. Sampel itu menunjukkan proporsi xenon baru yang hanya bisa diciptakan dengan satu cara, denyut energi yang sangat besar, ribuan kali lebih kuat dari biasanya, beberapa saat sebelum ledakan. Awan itu adalah bukti forensik. Awan itu mengkonfirmasi ledakan nuklir. Dan para ilmuwan tahu itu, pihak Soviet tahu, orang Amerika, Inggris, Prancis, semua yang menganalisis awan itu melihat bahwa perhitungannya tidak cocok dengan cerita resmi. Ini membawa kita ke konferensi Wina pada bulan Agustus 1986. Dunia menuntut jawaban. Delegasi Soviet yang dipimpin oleh Valery Legasov naik ke podium. Legasov menceritakan setengah kebenaran. Dia mengejutkan dunia dengan mengakui cacat desain. Dia berbicara tentang tombol AZ5. Dia mengakui efek ujung. Tetapi dia menyalahkan para operator pada akhirnya, yang diduga telah membawa mesin ke titik ekstrim yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Dia tidak pernah menyebutkan ledakan nuklir. Dia tidak pernah menyebutkan bahwa para perancang telah mengetahui cacat itu selama bertahun-tahun, dan Barat, alih-alih mengkonfrontasinya dengan data awan xenon, justru memujinya. Hans Blix, Kepala Badan Tenaga Atom Internasional, berterima kasih kepada Soviet atas keterbukaan mereka. Mengapa? Mengapa diam? Aksioma menganalisis konteks global dan menemukan sebuah konspirasi, bukan karena niat jahat, tetapi karena ketakutan bersama. Dunia ketakutan, bukan karena Chernobyl, melainkan karena gagasan bahwa reaktor manapun bisa melakukan hal itu. Amerika Serikat baru saja melewati mimpi buruknya sendiri di 3 Mile Island. Inggris memiliki kecelakaan rahasia mereka sendiri di Windscale. Jika IAEA mengakui bahwa sebuah reaktor sipil dapat, dalam kondisi yang salah, meledak seperti bom nuklir, itu akan menjadi akhir dari industri nuklir global. Ratusan miliar dolar akan dipertaruhkan. Jadi mereka membuat kesepakatan diam-diam.
Dunia akan menerima kebohongan Soviet tentang kesalahan operator. Ini menjadikan Chernobyl sebagai masalah Soviet, kegagalan reaktor tipe kanal yang tidak stabil dan budaya yang cacat mengisolasi kasus tersebut seolah-olah itu bukan masalah nuklir. Itu adalah operasi senyap. Ini bahkan menjelaskan penutupan global, tetapi masih kurang untuk memahami kegilaan malam itu. Ini tidak menjelaskan mengapa Dyatlov berada di bawah tekanan begitu besar untuk melakukan tes yang tidak teratur pada reaktor yang teracuni di tengah malam. Aksioma menggali lebih dalam, melampaui laporan IAEA ke dalam arsip militer rahasia dan menemukan alasan sebenarnya. Protokol plutonium. Kita sudah tahu bahwa reaktor tipe kanal adalah hibrida, dibuat untuk memproduksi plutonium tingkat militer. Pada pertengahan tahun 80-an, Perang Dingin berada di puncaknya. Soviet sangat membutuhkan jawaban atas program Perang Bintang Reagan. Mereka sedang mengerjakan sesuatu yang disebut program Photon. Idenya adalah menggunakan energi dari reaktor nuklir untuk memberi daya pada laser sinar X di luar angkasa. Tetapi untuk melakukan itu, mereka perlu memahami bagaimana reaktor mereka berperilaku dalam rezim ekstrem, dalam denyut energi besar yang singkat. Uji keamanan di Chernobyl adalah sebuah kedok. Misi sebenarnya malam itu, yang hanya diketahui oleh beberapa orang di puncak, adalah bagian dari program Photon. Mereka menggunakan reaktor 4 untuk mengumpulkan data militer. Anatoly Dyatlov, yang menekan anak buahnya untuk menaikkan daya reaktor yang mati, tidak hanya mencoba menyelamatkan pekerjaannya. Dia tanpa sadar memenuhi parameter dari sebuah eksperimen militer rahasia. Dia membawa reaktor persis ke batas yang ingin dipelajari oleh militer. Akimov dan Toptunov menemukan bahwa peran mereka lebih dari sekadar operator biasa. Mereka digunakan sebagai kelinci percobaan. Dan ledakannya? Itu adalah ironi terakhir dan tragis. Ketika Akimov menekan AZ-5, dia tidak hanya mengaktifkan cacat desain. Dia, tanpa sengaja, memberikan reaktor denyut energi yang persis seperti yang coba dipelajari oleh militer program Photon. Dia secara tidak sengaja memulai eksperimen yang mereka datang untuk amati. Sistem menyembunyikan kebenaran bukan hanya karena itu adalah bencana teknologi. Sistem menyembunyikannya karena itu adalah eksperimen militer yang gagal dengan proporsi yang mengerikan. Kisah Chernobyl bukanlah kisah tentang kesombongan atau ketidakmampuan. Ini adalah kisah tentang sebuah senjata yang meledak dan memakan tuannya sendiri. Pada akhirnya, kata kecelakaan tidak menggambarkan apa yang terjadi. Kata yang tepat adalah pembunuhan. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini membantu kami memperluas proyek penelitian aksioma. Kami ingin sekali membaca pemikiran Anda tentang subjek video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.